Shalom, selamat pagi sahabat Petra. Sungguh berbahagia saat ini saya bisa kembali menyapa sahabat Petra semua, dimanapun sahabat Petra berada, melalui embun pagi hari ini. Sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini tanggal 5 Oktober 2022, kita bersama akan membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan. Bersama saya, Pendeta Elizabeth Emilia Putri dari GKJ Rewulu. Adapun tema renungan hari ini adalah Perintah 6, berdasar dari bacaan Keluaran pasal 20 ayat 13. Akan tetapi mari sebelum kita menerima dan merenungkan sabda Tuhan, kita siapkan hati dengan merendahkan hati di hadapan Tuhan. Bersama mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, hati kami berlimpah syukur dan sukacita kepadamu ya Bapa, yang telah menyelenggarakan dan memelihara kehidupan kami. Terima kasih Engkau telah setia memberkati kami dalam istirahat kami semalam dan membangunkan kami di pagi hari ini dengan keadaan baik. Kami pun mengucap syukur Engkau tetap setia merengkuh kami dengan kasih-Mu yang tidak pernah henti-hentinya kami rasakan. Pada saat ini ya Bapa, kami akan memulai hari dengan bersama-sama merendahkan hati dan diri kami untuk menerima sabda Tuhan. Roh Kudus menerangi setiap hati kami, memampukan kami untuk mendengarkan firman Tuhan dengan baik, tetapi tidak hanya berhenti mendengar, namun juga mampu melakukannya di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang saat ini akan menyampaikan kebenaran sabda Tuhan dengan segala keterbatasannya, kiranya Bapa sendirilah yang menolong dan memampukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kejadian 20 ayat 13. Jangan membunuh. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Sahabat Petra yang terkasih, pada waktu menciptakan manusia, Allah berkata, "Baikkah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita?" Yaitu dalam Kejadian pasal 1 ayat 26. Dan pada Kejadian pasal 1 ayat 27, kembali ditekankan bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Hal ini mengungkapkan bahwa manusia ialah makhluk yang istimewa dalam pandangan Allah. Alkitab mengungkapkan bahwa terjadinya manusia itu dahsyat dan ajaib, karena Allah yang menenun setiap manusia. Jadi bukan hanya manusia pertama yaitu Adam dan Hawa yang diciptakan melalui kuasa serta karya Allah yang kreatif. Tetapi semua manusia diciptakan oleh Allah itu sendiri. Sangatlah pantas bila dikatakan bahwa manusia adalah mahakarya dari Allah. Manusia mahakarya Allah itu disebut berharga dan mulia dalam pandangan Allah. Keberadaan manusia yang seperti itulah yang membuat Allah menghendaki supaya manusia mampu menjadi manusia yang bermartabat dan berakal budi baik. Salah satunya dengan perintah yang keenam, yaitu jangan membunuh. Allah melarang pembunuhan terhadap sesama manusia,
karena Allah sangat membenci pembunuhan. Walaupun sekalipun merusak atau membunuh tanaman tanda petik dan membunuh binatang secara sembarangan atau menggunakan tanpa ada gunanya, bisa dikatakan sebagai sesuatu yang salah. Tetapi itu bukan yang dimaksud dalam perintah yang keenam ini. Perintah jangan membunuh, rasa-rasanya setiap kita sebagai orang Kristen sudah paham betul. Bahkan kita bisa saja dengan lantang mengamini akan perintah tersebut. Harus diakui bahwa kata jangan pada perintah tersebut membuat kita gagal dalam memahami makna yang seharusnya. Hal ini dikarenakan kata jangan cenderung bersifat negatif dan pasif. Bahkan ada yang mengatakan juga ketika berbicara dengan anak, tidak diperkenankan mengatakan jangan, akan tetapi diubah menjadi kalimat aktif, kalimat positif. Misalnya, jangan lari-lari diganti dengan hati-hati ya, nanti kalau jatuh bisa sakit kakinya. Rasa-rasanya memang ini lebih dapat diterima dengan baik. Akan tetapi, mengapa Allah memberikan perintah dengan tegas, jangan membunuh? Sepertinya, banyak orang yang merasa bahwa sudah menaati akan perintah keenam ini. Maka kita hanya perlu diam dan tidak perlu melakukan apapun, dan seolah-olah sudah menaati perintah tersebut. Dan hal inilah yang dikoreksi oleh Tuhan melalui khotbah di bukit. Hukum yang keenam bukan dimengerti sebagai perintah yang sifatnya pasif, melainkan harus bersifat aktif. Seperti yang Tuhan Yesus katakan mengenai rangkuman seluruh hukum Taurat, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dan sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalimat tersebut jelas menunjukkan tindakan aktif untuk menyatakan cinta kasih kepada sesama kita. Sehingga ketika kita berbicara bagaimana menaati hukum keenam, maka orang Kristen perlu menghadirkan kasih dan sukacita dari Allah bagi orang-orang di sekitar kita. Maka jangan membunuh ini tidak hanya kita pahami sebagai hal yang pasif, akan tetapi juga hal yang aktif. Tidak hanya membunuh secara fisik, tetapi bagaimana hati kita bisa peka untuk menghadirkan kasih Allah bagi sesama dengan segala keputusasaan mereka. Ketika kita membaca hukum atau perintah Tuhan keenam ini, yaitu jangan membunuh, kita semua menarik nafas dengan lega. Kita mengatakan, setidaknya saya memelihara perintah ini. Akan tetapi ingat, Yesus benar-benar mengangkat standar atau tolak ukur kita ketika dia mengajarkan bahwa jika kita membenci terhadap orang lain, itu adalah sama dengan membunuh. Rasa-rasanya sekarang ini kita tidak ada yang lolos dari sini. Pembunuhan, baik fisik atau dalam hati kita, adalah masalah besar bagi Allah karena melanggar aturan dan perintahnya. Dia menciptakan semua orang dan hubungan sesama, dan Ia sendiri memiliki kendali atas hidup kita. Pembunuhan terjadi karena seorang ingin mengubah situasi menurut keinginannya dengan menyingkirkan orang lain, baik secara fisik atau dengan menolak mereka dalam hati mereka. Artinya, setiap perintah Tuhan yang menyatakan kata tidak atau jangan, setiap bentuk negasi, setiap bentuk larangan yang mengatakan jangan ini selalu ada aspek positifnya. Bagian lain dari Taurat menjelaskan bahwa tidak membunuh saja tidak cukup, karena Tuhan tidak mau kita hanya menghindarkan diri dari apa yang Dia larang. Tetapi Tuhan menginginkan kita mengerjakan sesuatu secara aktif. Jadi peraturan yang mengatakan jangan membunuh
Itu dapat diparalelkan di dalam Imamat 19, mungkin saudara-saudara bisa melihat, dengan mengatakan, kasihilah sesamamu manusia. Karena membunuh orang, motivasi utamanya pasti karena benci. Karena itu, Tuhan memerintahkan jangan membunuh. Dan Tuhan mengingatkan, membenci adalah membunuh. Mengapa jangan membunuh? Seperti tadi di awal, dalam kitab Kejadian dikatakan, jangan membunuh karena Tuhan menciptakan manusia semua setara. Tuhan menciptakan manusia dengan nilai dan keagungannya yang sama. Saya dan orang lain sama-sama penting di mata Tuhan. Maka Alkitab mengatakan, Tuhan menciptakan manusia berdasarkan gambar dan rupa Allah. Ini kalimat yang sangat agung. Kita adalah gambaran dan rupa Allah. Ciptaan lain tidak. Apa pengertian gambar dan rupa Allah? Gambar dan rupa Allah dapat dilihat dalam 3 sudut pandang, saudara-saudara. Sudut pandang yang pertama adalah manusia sebagai gambar dan rupa Allah, berarti manusia diciptakan untuk mencerminkan kembali sifat-sifat Tuhan. Kita ini seperti cerminan yang menyatakan inilah sifat Tuhan, Allah yang kasih, Allah yang baik, Allah yang adil, Allah yang benar, Allah yang bijak. Semua sifat itu dicerminkan kembali oleh manusia. Kalau saudara dan saya bercermin, saudara berharap cermin itu memantulkan wajah saudara apa adanya. Ini cermin yang bagus. Waktu cermin gagal mencerminkan yang asli, cerminnya yang salah. Maka waktu manusia gagal mencerminkan sifat Tuhan yang asli, manusia sudah salah. Itu sebabnya Alkitab menyatakan bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, bukan sifat Tuhan yang dinyatakan, tetapi justru kejahatan yang dinyatakan. Saudara-saudari yang terkasih, lalu sisi yang kedua, menjadi gambar dan rupa Allah bisa dilihat dari sisi perwakilan. Manusia mempunyai fungsi sebagai wakil Tuhan untuk menguasai seluruh ciptaan. Inilah sebabnya kita diciptakan oleh Tuhan. Tuhan tempatkan kita di bumi supaya kita menguasai bumi. Tuhan menempatkan kita di antara ciptaan yang lain supaya kita menguasai ciptaan yang lain. Kita diciptakan Tuhan untuk menaklukkan seluruh ciptaan karena kita mewakili Tuhan menaklukkan ciptaan. Manusia lebih kuat dari siapapun karena manusia adalah gambar Allah. Lalu yang terakhir, manusia sebagai gambar dan rupa Allah dilihat dari sisi relasi. Adalah manusia bisa menjalin relasi dengan Tuhan, bisa mendengar firman Tuhan, bisa berdoa kepada Tuhan. Ada komunikasi, ada relasi, ada cinta kasih yang dibagikan oleh Tuhan dan dikembalikan oleh kita kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara, mengapa Tuhan mengajarkan kita, memerintah kepada kita, jangan membunuh. Karena kita ini adalah gambar dan rupa Allah. Oleh karena itu jangan hanya menjadi manusia yang memburu apa yang menjadi kehendak dan keinginan kita sendiri. Tetapi kita ini merupakan cerminan Tuhan yang harus bermartabat dan penuh dengan cinta kasih. Jangan sampai dosa meliputi kita, kebencian meliputi kita, sehingga kita jatuh dalam hal melanggar apa yang menjadi perintah Tuhan, yaitu membunuh. Tentu membunuh tidak hanya sekedar membunuh secara fisik, membunuh hati, mental, pikiran dan keberanian orang lain, bahkan membenci orang lain. Maka jagalah citra kita sebagai gambar dan rupa Allah dengan jangan membunuh, karena Tuhan mengajarkan kita untuk senantiasa mengasihi sesama kita. Selamat berjuang, selamat berefleksi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Mari kita bersama menyatukan hati kita di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk sabda-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur bahwa Tuhan telah menciptakan kami begitu mulia, begitu sempurna, dan sesuai dengan citra dan gambar Tuhan. Mampukan kami untuk mewujudkan cerminan Tuhan melalui kehidupan kami dengan menaati akan setiap perintah Tuhan. Salah satunya, jangan membunuh. Pakailah kami ya Tuhan untuk menebarkan kasih, menebarkan damai sejahtera dan kebaikan, bukan menebarkan kebencian. Mampukan kami ya Tuhan untuk menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun kami berada. Bapa, jikalau saat ini kami akan memulai hari kami dengan segala aktivitas kami, baik pekerjaan, sekolah, pelayanan, rencana-rencana kami, dan apapun yang akan kami lakukan saat ini, berkatilah kami. Mampukan kami untuk menjalani hari ini dengan baik, melakukan kebaikan dan kebenaran, sehingga hari-hari kami dipenuhi dengan berkat, damai sejahtera, sukacita, dan mampukan kami juga untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami hanya di tangan kasih Tuhan. Kami menyadari akan segala dosa dan kesalahan kami, oleh karena itu ampunilah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami memohon setiap berkat Tuhan. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, embun pagi hari ini tanggal 5 Oktober 2022. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya, Pendeta Elizabeth Emilia Putri dari GKJ Rewulu, mohon undur diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati.